Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini masih kembali lagi dengan saya, Kak Andika. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan soal terkait dengan seleksi akpol pada materi statistika. Oke. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan soal selanjutnya. Jadi kita masuk ke nomor 158. Jadi kita punya median pada data di atas adalah jadi median adalah kita urutkan dulu datanya karena ini sudah urut 5, 6, 7, 8, 9. Jadi rumus median nomor 158 setengah dari jumlah data. Ini letak mediannya ya, letak mediannya. Oke. Jadi karena datanya 7, kita jumlahkan dulu 8 tambah 8 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 2 jadi 15 tambah 15 hasilnya 30. Kemudian dibagi 2, maka letak datanya adalah data ke-15. Oke. Jadi karena letak data ke-15 maka jadi karena datanya ini genap dulu ya. Karena datanya genap, data genap, maka letak datanya antara antara 15 dan 16. Contohnya seperti ini. Kalau data genap, misalkan saya punya 1, 2, 3, 4. Karena ini datanya data genap, maka letak mediannya adalah di tengah-tengah sini. Nah, jadi kan antara, kalau kita tambahkan kan, jadi 4 dibagi 2 kan hasilnya 2. Jadi letak datanya itu antara 2 dan 3 gitu. Jadi 2 ditambah 1 per 2, jadi kan 2,5. Antara 2 dan 3 gitu. Sama kayak ini, karena ini 30 dibagi 2 kan 15, jadi tambah 1 per 2, hasilnya adalah 15,5 atau letak datanya antara 15 dan 16 begitu. Jadi cara mengerjakannya adalah kita tentukan dulu letak data ke 15 dan 16 itu berapa angkanya. Jadi karena letak data ke 15 hasilnya adalah 8. Maaf, 6 ya. Kemudian data ke-16 adalah 7. Maaf, 7. Nah, jadi mediannya adalah 6 ditambah 7 per 2. Jadi hasilnya adalah 6,5. Jadi untuk jawaban nomor 158 adalah yang B, teman-teman. Kemudian masuk ke nomor 159. Kita punya median data di atas. Jadi rumus median data kelompok. Median data kelompok adalah tepi bawah kelas ditambah panjang kelas dikali dengan setengah N dikurangi frekuensi sebelum median ya. Sebelum median dengan frekuensi kelas median. Jadi kita tentukan dulu letak mediannya di mana. Kita jumlahkan dulu datanya jadi 7 tambah 13 ditambah 20 ditambah 20 ya. Jadi hasilnya ini 60 dibagi 2. Jadi antara 30 dan 31 teman-teman. Maaf, jadi tidak usah 31 karena ini data kelompok ya, jadi 30 aja. Jadi letak data ke 30 adalah di interval 40 sampai 49. Interval
40 sampai 49. Oke. Jadi tepi bawah kelasnya TB kelas adalah 40 dikurangi 0,5 hasilnya 39,5. Jadi kemudian untuk panjang kelasnya, panjang kelas adalah bisa 30 dikurangi 20, 10. Jadi panjang kelas sama dengan 10. Oke. Kemudian untuk frekuensi sebelum kelas median adalah 7 tambah 3 ya. 7 tambah 3 hasilnya 20. Kemudian untuk frekuensi kelas mediannya itu sendiri adalah 20 juga. Jadi kita tinggal masukkan. Jadi median sama dengan 39,5 ditambah panjang kelasnya adalah 10 dikali setengah kali 60 dikurangi frekuensi kelas belum 20 dibagi dengan frekuensi kelasnya adalah 20. Jadi median sama dengan 39,5 ditambah 10 30 dikurangi 20 per 20. Jadi median sama dengan 39,5 ditambah kita hilangkan jadi tinggal 10 dibagi 2. Jadi median sama dengan 39,5 ditambah 5 hasilnya adalah 44,5. Jadi jawabannya itu yang C, teman-teman. Oke. Selanjutnya nomor 160. Kita punya simpangan semi antar kuartil dari data 367, 10, 367, 10, 12, 15 dan 20. Oke, jadi kalau simpangan kuartil ya. Simpangan semi antar kuartil atau simpangan kuartil sama aja, simpangan kuartil. Rumusnya adalah setengah kuartil 3 atau kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah kuartil 1 itu atau kuartil 1. Jadi cara menentukan Hi3 sama Hi1 kita tentukan dulu Hi2-nya atau mediannya. Hi2 sama dengan median. Karena ini datanya adalah data ganjil ya, data ganjil. Oke, tinggal kita tentukan dulu mana letak mediannya. Jadi ini sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Jadi mediannya letaknya di 10. Jadi mediannya adalah 10. Kemudian kita kasih batas di sini. Nah, kita kasih batas dari 3 sampai 7 dan 12 sampai 20. Untuk Hi1 itu merupakan kuartil atau kuartil bawah ya. Kuartil bawah. Jadi 367 letaknya nanti di sini Hi1-nya. Untuk Hi3-nya letaknya ini antara 12 sampai 20, kuartil atas. Jadi kita punya Hi1 letaknya 367, jadi kuartilnya atau mediannya, cara gampangnya mediannya tapi yang kelas bawah itu kayak ini ganjil, tinggal kita tentukan aja. Hi1-nya sama dengan 6. Untuk Hi3-nya 12, 15 dan 20. Tengah-tengahnya adalah 15. Jadi Hi3 sama dengan 15. Kemudian kita masukkan ke rumus jadi simpangan kuartil setengah dari Hi3-nya adalah 15 dikurangi Hi1 9. Maaf 6. Jadi setengah dikali 9 adalah 4,5. Oke, jadi hasilnya itu yang B, teman-teman. Oke. 4,5 ya. Lanjut kita masuk ke nomor 161. Kita punya nilai matematika siswa adalah sebagai berikut, bisa dilihat di tabelnya. Jadi median dari data di atas, oke, kita tentukan dulu banyak siswanya ya. Jadi banyak siswa adalah 4. Ini aja. 4 tambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 2. Jadi 10 ditambah 15 tambah 10. Jadi hasilnya adalah 35. Nah, ini karena data ganjil. Data ganjil cara cepatnya misalkan gini, saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data ganjil kan jadi kalau mediannya kan letaknya di letak ketiga ini ya. Jadi cara cepatnya adalah n plus 1 per 2. Jadi 5 tambah 1 bagi 2 hasilnya
3 begitu. Nah, jadi cara cepat untuk menentukan median data ganjil tinggal kita tambahkan n-nya dengan 1 kemudian dibagi 2. Jadi median n plus 1 per 2 jadi 35 ditambah 1 per 2 hasilnya 36 per 2. Jadi letak datanya ini ke 18. Tinggal kita lihat di sini letak data ke 18 itu siapa gitu. Jadi 4 sama 6 kan masih 10. Kalau ke 7 kita buat gini. Jadi ini ke sini kan masih 10 ya. Kalau ke sini masih 17, kalau ke sini udah 25. Jadi letak datanya ini dimulai dari 18 sampai 25. Jadi kan masuk ya. Jadi letak datanya mediannya ini di 8-nya ini. Jadi mediannya sama dengan 8 begitu. Jawabannya itu yang C, teman-teman. Oke. Lanjut kita masuk ke nomor 162. Kita punya tabel sebagai berikut. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-rata. Kita hitung rata-rata dulu. Jadi rata-rata itu jumlah data per banyak data. Oke. Jadi jumlah datanya adalah kita kalikan nilai dengan frekuensi. Jadi 50 dikali 5 ditambah 60 kali 9 tambah 70 kali 3 tambah 80 kali 7 tambah 90 kali 2 dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi adalah 5 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 7 tambah 2. Jadi 250 ditambah 540 ditambah 210 ditambah 560 ditambah 180 dibagi dengan 14. Ini 2 ya. Tambah 3 17 24 jadi dibagi 26. Kita tambahkan semuanya. Oke, jadi kalau kita tambahkan hasilnya adalah 1740 per 26. Jadi hasilnya adalah 66,9. Oke. Jadi rata-ratanya 66,9. Kemudian banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-rata. Jadi kalau lebih dari rata-rata ya dimulai dari 70 sampai 90. Jadi 3 ditambah 7 ditambah 2 hasilnya adalah 12 orang, teman-teman. Oke. Jadi jawabannya yang C. Oke. Lanjut kita masuk ke nomor 163. Jadi kita punya dari 18 siswa yang mengikuti ujian bahasa Inggris, nilai rata-ratanya 65. Setelah 2 orang siswa ikut ujian susulan, nilai rata-rata menjadi 64. Nilai rata-rata 2 orang siswa yang ikut ulangan adalah, oke. Jadi begini. Jumlah gini, rata-rata akhir sama dengan rata-rata awal. Jumlah data awal ya, maaf. Jumlah data awal. Jumlah data awal ditambah dengan jumlah data 2 anak tadi, kemudian dibagi dengan jumlah data awal, banyak data awal ditambahkan 2 anak. Nah, jadi untuk rata-rata akhirnya adalah 64 sama dengan jumlah data awal kan
Kalau kita hitung jumlah data rata-rata kan gini, rata-rata jumlah data per banyak data ya. Jadi kalau ngitung jumlah data, jadi jumlah data rata-rata dikali dengan banyak data. Oke. Dikali silang ini ya. Jadi jumlah data adalah rata-rata dikali banyak data. Begitu. Jadi kita masukkan di sini. 64 sama dengan jumlah data awalnya adalah jadi rata-ratanya awal itu 65 dikali 18. Oke. Kemudian ada jumlah data 2 anak ya. Jadi 2 kan 2 banyak data adalah 2 dikali dengan rata-ratanya kan X. Oke. Nah, rata-ratanya kan X dibagi dengan banyak data awal 18 ditambah 2. Nah, ini. Jadi kita masukkan ke persamaan. Jadi 64 sama dengan 65 dikali 18 ditambah 2X per 20. Kita kali silang, jadi 64 dikali 20 sama dengan 65 kali 18 hasilnya adalah 1170 ditambah 2X. Nah, jadi 64 kali 2 adalah 1280 sama dengan 1170 tambah 2X. Jadi 2X sama dengan 1280 dikurangi 1170. Jadi 2X sama dengan 110. Oke. Jadi untuk rata-rata sendiri adalah X sama dengan 110 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya X sama dengan 55, teman-teman. Jadi hasilnya itu yang A. Lanjut kita masuk ke nomor 164. Nilai rata-rata 9 bilangan adalah 15. Rata-rata 11 bilangan lain adalah 10. Kemudian nilai rata-rata 20. Oke, 20 bilangan. Jadi ingat jumlah data. Oke, jadi kita tulis dulu. Rata-rata akhir jumlah data awal 1 ditambah jumlah data awal 2 dibagi dengan banyak data awal banyak data akhir. Kenapa kok banyak data awal tambah banyak data akhir? Karena ini kan ada 9 sama 11. Kalau ditambahkan jadi 20 kan ya. Jadi tinggal kita tambahkan aja gitu. Jadi cara nyarinya, ingat kalau jumlah data itu rata-rata dikali dengan banyak data ya. Jadi rata-rata akhir, langsung saya tulis mean sama dengan jumlah data awal adalah yang pertama jadi 9 kali 15 ditambah dengan 11 dikali 10 dibagi dengan 20. Jadi mean sama dengan 135 ditambah 110 dibagi dengan 20. Jadi mean 245 dibagi dengan 20. Oke. Jadi mean adalah 12,25 teman-teman. Oke. Jadi jawabannya itu yang C teman-teman. Oke. Jadi rata-ratanya adalah 12,25. C jawabannya. Oke. Lanjut kita masuk ke nomor 165.
kita punya data sebagai berikut ya. Modus dari tabel di atas, oke, jadi modus, rumus modus, data kelompok, adalah tapi bawah kelas ditambah panjang kelasnya dikali dengan D1 per D1 tambah D2. Oke. Oke, jadi di mana D1 ini? D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas modus sebelumnya, frekuensi kelas sebelumnya gitu aja. Frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan untuk D2-nya, ini frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Misal di sini kita punya frekuensi modusnya kan letaknya di 50 sama 59 ya. Jadi 50 sama 59 jadi TB-nya, TB kelas sama dengan 50 dikurangi 0,5 hasilnya 49,5. Oke. Sedangkan untuk D1-nya, D1 untuk frekuensi kelas modusnya kan 12 ya. Kemudian dikurangi frekuensi kelas sebelumnya kan 8. Jadi 12 dikurangi 8, D1 hasilnya 4. Untuk D2-nya 12 dikurangi dengan sesudahnya itu 9. Jadi hasilnya 3 begitu. Kemudian kita tinggal masukkan panjangnya, jadi panjang kelas. Jadi panjang kelasnya adalah 30 kurangi 20. Cara cepatnya jadi panjang kelasnya 10. Tinggal kita masukkan ke rumus, jadi modus sama dengan TB kelas. TB kelasnya adalah 49,5 ditambah panjang kelasnya 10. D1 adalah 4 per 4 ditambah dengan 3. Jadi modus sama dengan 49,5 ditambah 40 per 7. Jadi jawabannya itu yang D, teman-teman. Oke, yang D. Selanjutnya kita masukkan nomor 166. Median dari data di atas. Oke, jadi median kita tentukan dulu karena datanya udah urut, tinggal frekuensinya ya. Jadi 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 ditambah 2. Kita jumlahkan. Oke, karena ini datanya ganjil, data ganjil, jadi letak mediannya cara cepatnya adalah N plus 1 per 2. Jadi N-nya adalah 35 ditambah 1 per 2 hasilnya 36 per 2 hasilnya adalah 18. Jadi letak datanya ke 18. Sekarang kita tinggal urutkan. Jadikan banyak siswanya adalah dimulai dari 4, 6, 7. Oke, jadi ada 4. Ke 6 kan masih 10 ya. Ke 7 masih 17. Nah, kemudian ke 8 sudah 25. Jadi letak mediannya ini adalah di 8 ini. Jadi mediannya letak ke 18 adalah 8 gitu. Jadi jawabannya itu yang C, teman-teman. Ini seperti soal sebelumnya ya, teman-teman. Sama seperti soal sebelumnya. Kita lanjut ke nomor 167. Banyak siswanya mendapat nilai lebih dari rata-rata. Sebentar, teman-teman. Oke, jadi ini ada soal yang sama di 2 kali ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke soal selanjutnya karena ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita masuk ke
ini nomor 170. Jadi kita punya tabel seperti di bawah ini, kita cari tepi bawah kelas ketiga. Oke. Jadi untuk tepi bawah kelas ketiga ini langsung saja, nah, kelas ketiganya kan letaknya di 45 dan ini ya, letaknya di 45 dikurangi 54. Nah, 45 sampai 54. Untuk frekuensinya kan 6. Jadi untuk tepi bawah kelasnya itu, oke, jadi 45 sampai 54, tepi bawah kelasnya adalah 45 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 44,5. Oke. Jadi jawabannya itu yang C, teman-teman. Oke. Lanjut kita masuk ke nomor 168. Ya maaf, 171 ya. Jadi nilai median selalu sama dengan, nah ini nilai median itu selalu sama dengan I2, teman-teman. Jadi jawabannya itu yang, atau kuartil 2, jadi jawabannya yang D. Oke. Lanjut kita masuk ke nomor 172. Jika kita punya tabel seperti di bawah ini. Jika rataan hitung nilai ulangan matematika 6, maka nilai P adalah, jadi kita menentukan rataan hitung ya. Rataan hitung itu rata-rata. Jadi rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jadi jumlah datanya kita tinggal kalikan aja. 4 kali 7 ditambah 5 kali P ditambah 6 kali 10 ditambah 7 kali 8 ditambah 8 dikali 7. Oke. Dibagi dengan, kita jumlahkan banyak datanya itu. Jadi 7 ditambah P ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 6. Oke. Jadi 28 ditambah 5P ditambah 60 ditambah 56 kali 2. Oke, jadi per 17 ditambah 15 ditambah P sama dengan 6. Hasilnya adalah 88 ditambah 5P ditambah 112 dibagi 32 ditambah P sama dengan 6. Oke. Jadi kita punya 200 ditambah 5P sama dengan 6 dikali 32 ditambah P. Jadi 200 ditambah P sama dengan 192 ditambah 6P. Oke. Jadi ini 5P, teman-teman, bukan P aja ya. 5P, jadi 200 dikurangi 192 sama dengan 6P dikurangi 5P. Jadi 8 sama dengan nilai P. Jadi hasilnya adalah yang D, teman-teman. Kemudian kita masuk ke nomor 173, median pada tabel di bawah ini. Oke, rumus median. Median sama dengan tepi bawah kelas ditambah panjang kelas dikali dengan setengah dikali N dikurangi frekuensi kelas sebelumnya per frekuensi kelas median. Oke, kita tentukan dulu satu-satu. Jadi panjang kelasnya adalah, panjang kelas 28 dikurangi 19, hasilnya adalah 9. Oke. Kemudian untuk frekuensi atau banyak datanya atau N-nya, N sama dengan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 ditambah 6 tambah 3 tambah 3. Oke.
Jadi hasilnya oke, jadi 40 ya. Oke. Karena ini data genap, maka oke. Ini tidak perlu, berlaku untuk data ganjil aja ya. Jadi kita masukkan aja untuk frekuensi kelas sebelumnya, oke. Jadi letak median letak datanya adalah 40/2, jadi 20. Oke. Kemudian kita lihat untuk frekuensi kelas mediannya, letak data ke 20, jadi 4 ke 6 masih 10, ke 8 ini masih 18. Nah, jadi letak frekuensi kelas mediannya ini di 10 ya. Frekuensi 10. Jadi nilainya itu di 46 sampai 54. Jadi 46 sampai 54 untuk kelas intervalnya, kelas interval. Tinggal kita tentukan dulu TB-nya. TB sama dengan 46 dikurangi 0,5 hasilnya 45,5. Untuk frekuensi kelasnya adalah 10 dan untuk frekuensi sebelumnya adalah 4 tambah 6 ditambah 8. Oke, jadi 18. Kemudian kita tinggal masukkan rumusnya. Jadi median jadi 45,5 ditambah panjang kelasnya adalah 9 dikali dengan setengah kali N adalah 20 atau 40 dikali setengah gini aja. Frekuensi sebelumnya adalah 18 per 10. Oke. Jadi median 45,5 ditambah 9 kali 20 dikurangi 18 per 10. Jadi median sama dengan 45,5 ditambah 9, 2 per 10. Oke. Kita masukkan jadi median sama dengan 45,5 ditambah 18 per 10. Jadi median 45,5 ditambah 1,8. Jadi median hasilnya adalah 47,3. Jadi jawabannya yang D, teman-teman. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Bila ada yang masih ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.